Sekali lagi dibuka surat 6 ayat 55. Silakan Mas, diulang silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikianlah kami terangkan ayat-ayat Al-Quran agar terlihat jelas jalan orang-orang yang solih dan agar terlihat jelas pula jalan orang-orang yang berdosa. Nah, maksudnya apa? Coba kalau Bapak Ibu perhatikan. Di sini apa maksudnya? Maksudnya yang solih akan terlihat dan yang berdosa akan terlihat gitu. Iya, teksnya. Coba terlihat itu standarnya dari mana? Terlihat itu standarnya dari mana? Bisa paham nggak? Dari sikapnya Ustadz. Oke, di sini ada poinnya. Dan demikianlah kami terangkan ayat-ayat Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah pembeda atau ciri. Dan selama ini saya sampaikan kan, misalnya kita merasa beriman, kita merasa sholat, kita merasa sabar. Ternyata kalau standarnya hanya dari kita, maka kita akan bingung. Apakah benar-benar kita itu memang sudah beriman, sudah sabar, sudah sholat, atau hanya merasa. Kan begitu kan? Iya Ustaz. Jadi intinya, sebenarnya Al-Quran ini sebagai standarisasi ketika Bapak Ibu akan melakukan apapun. Misalnya, kita ingin bahagia. Nah, di Al-Quran itu apa? Oh, bahagia itu adalah di jalan yang lurus. Berarti kalau sekarang kita belum bahagia, ternyata kita hanya merasa saja. Jadi semua standarisasi yang ada di dalam kehidupan kita itu distandarkan bukan berdasarkan penilaian kita sendiri, tapi berdasarkan Al-Quran. Kan banyak orang merasa beriman, merasa sudah sholat, merasa sudah soleh, sudah taat. Tapi ternyata kalau kita mulai evaluasi menurut Al-Quran, ternyata nggak seperti itu. Gitu loh. Jadi di surat 6 ayat 55 ini sebenarnya menunjukkan bahwa Al-Quran itu menstandarisasi apa yang kita lakukan. Jadi jangan pernah yang menjadi masalah itu banyak orang menstandarisasi dirinya. Ustadz, saya udah sholat, udah sedekah, udah begini, tapi kok Allah belum nolong. Nah, itu kan menstandarisasi dirinya. Dan sangat-sangat banyak sekali orang yang menstandarisasi dirinya terhadap sesuatu itu. Makanya kita belajar sekarang memahami Al-Quran itu maksudnya apa? Maksudnya ketika kita punya sesuatu, misalnya, hai orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Kan itu sebagai standar kan? Apakah memang kita benar, sholat kita benar, sabar kita benar. Nah, kalau misalnya sinyal itu kita belum ditolong, berarti itu evaluasi. Berarti pasti bukan ayatnya atau standar Al-Qur'annya yang salah, pasti kitanya yang salah gitu loh. Kita Jelas yang ya? sesuai standar gitu ya. Nah, jadi yang menstandarisasinya Al-Quran bukan diri kita ya. Iya. Oke, nah di sini ada Pak Eko. Ya udah, Pak Eko lanjut, Pak Eko yang baca ya. Baik. Terus surat 6 ayat 56-nya. Iya. Katakanlah Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, aku dilarang menyembah Tuhan-Tuhan yang kamu sembah selain Allah. Katakanlah, aku tidak akan mengikuti keinginanmu. Keinginanmu itu siapa? Keinginan siapa? Coba katakanlah Muhammad, aku dilarang menyembah Tuhan-Tuhanmu yang kamu sembah selain Allah. Kan ini orang kafir dan Nabi Muhammad, betul nggak? Ya. Dan karena aku tidak akan mengikuti keinginan orang-orang kafir. Kan waktu itu pernah tuh ceritanya, yaudah Nabi Muhammad kita dibagi dua aja, sehari menyembah Tuhanmu, sehari lagi menyembah Tuhan kita. Kan begitu. Ianya dalam beberapa hadis itu. Nah, makanya terus lanjut Pak Eko, jika berbuat demikian, sungguh tersesatlah aku. Dan aku tidak termasuk orang yang mendapat petunjuk. Jadi hak dan batil itu nggak bisa dicampur ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau mau ngambil lurus, kalau sesat. Jadi tidak ada tengah-tengah, nggak ada abu-abu. Khawatir sama yakin tuh bisa digabung nggak Pak Eko? Nggak bisa. Udah kalau yakin, khawatir. Iya. Pakai abu-abu ya. Jadi betul. dalam hal-hal yang memang bersifat prinsip, misalnya ya seperti menyembah kepada Allah, yakin beriman kepada Allah, sholat, itu tidak dicampur.
Jadi jangan coba-coba kita merasa yakin tapi kita masih khawatir. Nah, itu harusnya kita curiga. Kok saya yakin, merasa yakin tapi masih khawatir. Berarti tetap itu tidak yakin gitu loh. Seperti tadi saya bilang standarnya di surat 6 ayat 55 itu bahwa Al-Quran bisa membedakan mana yang memang orang yang jelas-jelas soleh atau beriman kepada Allah dan mana hanya merasa baik atau merasa soleh. Jelas ya? Iya. Baik, jadi di sini Nabi Muhammad suruh bisa menyampaikan kepada orang-orang kafir oleh Allah bahwa nggak bisa kamu sehari menyembah Allah, nanti besok menyembah Tuhannya, itu nggak bisa dicampur adukan. Ya sudah, hak dan batil itu tetap berbeda gitu loh. Baik, ayat 57-nya. Katakanlah Muhammad, aku berada di atas keterangan yang nyata, Al-Quran. Dari Baik, Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. sebentar. Katakanlah Muhammad bahwa aku berada di atas keterangan yang nyata Al-Quran. Berarti nyata itu apa? Al-Quran. Ya, benar-benar memang kita bisa mempertanggungjawabkan itu. Bahwa Al-Quran itu pasti benar, tidak ada keraguan. Kan gitu ya? Iya. Baik. Jadi nggak bisa direkayasa meskipun orang kafir itu sering memfitnah Nabi ya. Buatan Muhammad lah dan lain-lain. Pokoknya prinsipnya bahwa Al-Quran itu benar-benar sesuatu kebenaran yang nyata. Sehingga itu perlu kita pegang sampai nanti kita mati. Keyakinan itu harus diperkuat. Apalagi sekarang Bapak Ibu semakin lama kan semakin memahami ya kajian kehidupan ini ya. Bahwa Allah pasti menolong, Allah terus-menerus mengurus makhluknya, Allah tidak tidur, begitu kan? Terus dan Allah berjanji menjamin rezeki setiap manusia. Nah, itu tuh hal-hal itu yang harus dikuatkan Bapak Ibu di dalam menjalani hidup. Jadi nanti kalau kondisi turun, misalnya jiwa kita lagi galau apa tuh, balik lagi ke pemahaman Al-Quran. Sehingga ada semangat lagi, ada spirit lagi gitu loh. Nah, lucunya kadang-kadang orang-orang kafir itu mau kita sampaikan berulang-ulang pun karena memang dasarnya dia tidak percaya, biasanya malah nantang sesuatu yang sebenarnya dia juga sendiri kadang-kadang ngomong sembarangan misalnya. Ya udah kalau misalnya engkau benar turunkan azab secepatnya kan begitu ya Pak. Biasanya. Coba lanjut aja ayat 57-nya. Terus Bukanlah kewenanganku untuk menurunkan azab. Nah, kan dia minta azab dipercepat atau disegerakan kalau engkau benar kan. Terus Ya, yang kamu tuntut untuk disegerakan kedatangannya. Oke, jelas ya. Terus Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. stop, saya ulang di sini nih. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Artinya apa nih Bapak Ibu? Ya, sudah itu kewenangan Allah. Jelas nggak Miss Fitri ini menerapkan hukum itu adalah hak Allah? Iya, Itu Ustaz. masalah. Jadi jangan coba-coba kok belum datang atau kok rezeki saya masih gini. Jangan coba-coba begitu. Di sini ditegaskan sekali ya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Kalau hak Allah tuh ya posisi kita gimana? Menghormati hak Allah. Salah satunya adalah mengizinkan suatu kejadian, memutuskan suatu kejadian. Sudah, kita nggak usah ke area sana. Jadi orang sedih kadang-kadang ya. Atau menurut saya itu penderitaan terbesar itu adalah kita selalu ikut campur terhadap sesuatu yang bukan hak kita. Nah, ini kan paling sedih Pak. Mengejar sesuatu yang bukan hak kita. Misalnya kayak menetapkan keputusan. Ya. Atau misalnya mengizinkan suatu kejadian. Itu kan hak Allah semua ya Bapak Ibu. Jadi awal Allah mengizinkan, akhir Allah menetapkan keputusan. Berarti di awal dan di akhir sudah dicegat nggak Pak itu menjadi hak Allah? Iya, sudah dicegat. Nah, berarti kalau di depan hak Allah, di belakang hak Allah, tugas kita di tengah-tengah apa? Ya, hanya udah ikutin aja. Taat kepada apa yang Allah tetapkan dan Allah izinkan. Ya. Ingat ya, mengizinkan sesuatu, mengizinkan kejadian hak siapa? Allah. Memutuskan kejadian hak siapa? Allah. Udah pintar lah. Tinggal prakteknya. Kita tuh menghormati hak Allah atau enggak. Kan begitu aja kan? Iya. Betul Miss Fitri? Jadi
Intinya, poin yang utama adalah ingat, menetapkan segala sesuatu adalah hak Allah. Lalu, lanjut Pak Eko. Dia menerangkan kebenaran dan dia pemberi keputusan yang terbaik. Apa Mas Fitri? Keputusan terbaik, Ustaz. Apa terbaik itu? Paling baik, Ustaz. Masih perlu dipertanyakan Bapak Ibu? Nah, Tidak. Usah ya. Toh juga mau dipertanyakan juga kalau Allah sudah memutuskan, tetap kita nggak bisa nolak kan? Nolak. Nggak Betul. bisa protes juga kan? Terus ngapain kita mempertanyakan, kok Allah nggak sesuai ya? Kok repot itu padahal. Jadi saya ulang ya. Yang terpenting itu bukan apa yang kita inginkan, bukan apa yang terwujud menurut keinginan kita. Yang terpenting itu adalah dari awal atas izin Allah dan keputusan terakhir pun atas hak Allah. Jadi hormati Allah dengan di awal sampai akhir. Jadi pada saat kita menjalani itu, setiap detik itu menghormati. Gitu loh. Dan memang ini perlu pengulangan, perlu pemahaman. Karena kalau tidak diulang-ulang dan tidak difahamkan ya Pak Eko ya, Iya. tetap kadang-kadang turun lagi, kadang-kadang mungkin sedih lagi. Jelas, tapi kita mulai menajari ya. Jadi menetapkan hukum itu hak Allah dan Allah pemberi keputusan yang terbaik. Selesai kan kalau begitu kan? iya, Nggak perlu galau, nggak perlu cemas. Sebenarnya ya. Paham ini? Iya, Tad. Oke. Jadi di sini dikunci ya di 57 bahwa menetapkan hukum itu hanyalah Allah. Dan Allah pun akan menerangkan jalan petunjuk kebenaran kepada kita supaya kita tidak keliru. Dan terakhir, tetap Allah adalah pemberi keputusan yang terbaik. Nah, tinggal siyakin apa. Dan ini memang perlu diyakini. Keputusan yang terbaik itu pengaruh nggak tidak sesuai dengan keinginan kita? Nggak pengaruh, Tad. Sudah kalau gitu. Jadi kalau nanti keinginan kita tidak sesuai, ya nggak apa-apa kan? Iya. Nggak usah perlu protes atau bagaimana kan? Betul. Jelas? Oke, 58. Lanjut. Katakanlah Muhammad, seandainya ada padaku apa azab yang kamu minta agar disegerakan kedatangannya. Stop. Kan ini kamu kafir dari dulu begitu kan. Ayo kalau kamu benar segerakan azab, segerakan. Kan begitu ya? Iya. Padahal kan setiap ketetapan itu kan ada waktunya ya. Nah, kenapa Allah tidak azab langsung? Nah, ini jawabannya ya. Kalau misalnya Bapak, kenapa sih orang zalim atau penguasa zalim itu tidak diazab? Nah, Allah ini menjelaskan sebenarnya. Coba, apa kata Allah kalau misalnya langsung diazab itu apa? Terus? Tentu, selesailah segala perkara antara aku dan kamu. Nah, kenapa tidak disegerakan, Pak Eko? Ya, karena waktunya sudah ditetapkan Allah. Iya, betul. Maksudnya itu ada nggak pemahaman? Kenapa kok azab itu tidak Allah segerakan? Misalnya kayak sekarang kaum gay muncul. Atau misalnya banyak lah ya penguasa zalim dan kenapa kok tidak disegerakan? Karena kalau disegerakan ya sudah, selesai sudah. Artinya kalau disegerakan, segera dikabulkan, pembelajarannya di mana? Loh kan kalau benar nggak Miss Fitri? Kalau misalnya langsung dipertemukan, pembelajarannya di mana? Belajar sabarnya di mana? Kan begitu kan? Iya, iya. Nah, jadi dibuatlah waktu tenggang supaya manusia itu berpikir, belajar. Oh, kenapa ya? Kok masalah saya belum selesai? Itu tuh disuruh belajar, bukan disuruh menderita. Kalau disuruh menderita ya Allah azab aja langsung gitu loh. Jadi orang tuh kadang-kadang aneh memang cara berpikirnya. Kalau Allah belum mengabulkan, Allah belum mewujudkan apa yang kita inginkan. Itu maksudnya kita tuh belajar. Bukan jadi menderita. Setuju? Ya, kebanyakan merasa menderita. Nah itu karena fokusnya bukan pada pembelajaran, tapi hanya ingin mewujudkan keinginannya. Nah itu. Akhirnya dia nggak ngerti bahwa di awal Allah mengizinkan, di akhir Allah menetapkan hak dan keputusan, gitu kan? Iya.
Coba 38 ayat 29. Jadi kita tuh berpikir kenapa sih belum selesai? Oh, ternyata mencari pembelajaran di situ. Karena kalau udah mengerti pembelajarannya diambil selesai. Betul. Ya, Coba. surat 1 ayat 29. 38 ayat 29. Benar enggak? Kitab Al-Qur'an yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya Nah, terus? dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Nah, jelas Mas Fitri ini? Jelas Ustaz. Nah, kalau yang menderita tuh fokus pada pembelajaran atau pada kejadian? Ada kejadian. Kejadiannya. Salah. Justru orang belum diwujudkan, orang belum dikabulkan, orang belum ditolong tuh. Maksudnya tuh si akal tuh dipakai ini kenapa ya? Kok Allah nggak nolong saya? Belum menolong saya. Padahal kan secara janjinya Allah akan menolong. Kenapa ya? Allah kok belum mewujudkan doa saya ya? Padahal secara janjinya Allah mewujudkan. Kan begitu ya Pak Eko ya? Ya. Nah ini kita pakai akal nih. Tapi kan janji Allah tuh benar. Tapi kok belum ditolong? Oh ini saya disuruh semakin belajar tentang kesabaran, ketawakalan misalnya. Atau tetap rasa bersyukur kepada Allah. Itu maksudnya. Bukan terjebak dengan jenis-jenis kejadian yang kita terima. Kalau jenis kejadian yang kita terima ya Allah selesaikan saat itu, Allah azab ya selesai aja gitu loh. Cuman kalau begitu kan nggak akan dapat pelajaran apa-apa gitu. Benar, Paham ya? Paham. Nah, ngerti ya? Ustaz. Ya untuk semua lah inilah, termasuk saya kan. Yeah. Jadi ketika misalnya nanti misalnya hajat kita belum dikabulkan Pak Eko, kira-kira orang yang punya akal sehat tuh berpikirnya gimana? Pembelajarannya apa ini? Nah, itu akalnya dipakai untuk mencari pembelajaran ya, bukan kok Allah begini, Allah begitu. Alah. Harusnya kita udah mulai mengerti lah. Bukan menyalahkan, bukan merasa kok begini hidup saya gitu loh. Jadi paham terhadap pembelajaran yang Allah inginkan, bukan terjebak dengan apa yang kita inginkan. Iya. Karena kalau kita sudah terjebak dengan apa yang kita inginkan, udah nggak akan ketemu pembelajaran apapun nanti. Yang ada pokoknya Allah kok begini, gitu kan? Bahkan perasaan kita jadi buruk kepada Allah. Paham? Paham. Balik lagi ke surat 6 ayat 59-nya ya. Jadi katakanlah saya, oke. Sampai ayat 6 ayat 59. Ya. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Oke, berarti dari petunjuk pembelajaran kapan waktu selesainya Allah yang pegang. Terus? Ya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Nah, makanya kita selalu mohon petunjuk kan sama Allah ya, Pak Eko ya? Iya, betul. Agar dibimbing karena memang posisi kita kan tidak tahu ya, Pak ya? Tidak tahu. Ya. Oke, karena kita tidak tahu, Allah mohon petunjuk agar kita diberikan pembelajaran dan diberitahu. Kenapa sih kejadian ini misalnya kok masih belum selesai? Kenapa masalah saya belum diangkat? Itu maksudnya tuh agar kita selalu bergantung kepada Allah. Ya, kapan selesainya ya nggak usah tanya juga, itu kan hak Allah kan ya. Pokoknya tugas kita menjalani dengan penuh kesabaran dan keyakinan bahwa Allah itu pasti akan ujung-ujungnya menakdirkan sesuatu yang paling baik untuk kita selagi kita memang taat kepada Allah. Ya. Jelas ya. Jadi semua takdir Allah itu baik, apapun keputusannya mau sesuai tidak sesuai. Bagi yang kita masih kesel, masih bingung, berarti akalnya kurang sehat ya Pak Eko ya. Tapi kan dibilang akal nggak sehat kan juga nggak. Gimana gitu ya, enggak. Tapi saya yakin akalnya sehat semua Pak di sini ya, Miss Fitri. Alhamdulillah, insya Allah. Nah, jelas ya. Jadi intinya karena kita tidak tahu dan hanya Allah yang tahu yang gaib, maka kita disuruh yakin dan menjalani itu sampai janji Allah terbukti bahwa Allah nanti pun akan menolong atau menyelesaikan dan memutuskan keputusan yang terbaik. Terus lanjut. Ia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Semuanya ya diketahui oleh Allah dan Allah Maha tahu. Terus tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Coba Pak Eko, sehelai daun gugur tuh sepele nggak Pak?
Sepele, kena angin langsung gugur. Kenapa? Kok Allah buat perumpamaan daun gitu, enggak truk yang jatuh gitu atau gedung yang ambruk, kok selai daun pun kenapa? Karena sesuatu hal sepele itu, Ustaz. Ayo kenapa? Kok enggak gedung ambruk atau mobil jatuh, kok selai daun jatuh itu kenapa? Kok Allah ngambil perumpamaannya di situ, Pak? Artinya yang sekecil pun, seringan pun, yang kadang-kadang di luar pemikiran kita, Allah sudah mengatur itu. Nah, sekecil itu tuh Allah tahu. Kejadian peristiwa apapun yang kecil menimpa kita aja tahu. Masa yang gede Allah nggak tahu, betul nggak? Iya. Oke, sekarang saya mau nanya. Kalau memang Allah tuh tahu, kalau kita yakin Allah tuh maha tahu, kira-kira harusnya sikap kita yakin Allah maha tahu atau merasa terzolimi? Allah Iya. Maha tahu. Ya, maksudnya tuh kalau kita yakin Allah maha tahu, Ya. masih ada nggak orang yang merasa terzolimi atau terus pengumuman bahwa saya tuh A, B, C? Ya, Nggak ada. Ya udah, kalau memang yakin dengan itu ya lakukan sesuai dengan ayat ini. Gitu. Tenang aja lah. Ya. Apapun yang kita rasakan, mungkin kita sekarang terzolimi atau mungkin seakan-akan kok nggak adil, terus saya tuh kurang benar apa lagi sih, kan begitu ya? Iya. Kurang benar apa lagi itu standarnya dari diri kita, dari Al-Quran. Dari kita. Padahal tadi di surat 6 ayat 55 jelas ya. Iya. Al-Quran yang membedakan gitu kan Pak. Jadi Allah ngasih perumpamaan daun selai jatuh pun ternyata diketahui. Terus lanjut, bahkan yang ini juga. Terus selanjutnya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Butir biji gelap lagi. Terus. Dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering. Tuh. Terus. Yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Sudah rapi ya Bapak Ibu ya, kejadian-kejadian kita. Tenang aja. Semua sudah dicatat, sudah rapi, nggak mungkin terlewat. Dan semua tercatat. Jadi maksudnya apa nih kira-kira Pak Eko? Artinya bahwa semuanya sudah sepengetahuan Allah. Dan dicatat nggak? Dicatat oleh Allah. Nah, jangan jadi catatan yang nanti dicatat itu jadi jelek ya. Iya, Padahal kita udah berusaha menjadi sabar, tiba-tiba ada sedikit letupan, terus akhirnya kita marah, kita merasa emosi, akhirnya terzolimi. Akhirnya catatannya yang tadinya bagus jadi merah gitu. Tenang aja lah, Allah Maha Tahu, biji basah, biji kering dalam kegelapan, daun selai jatuh, hal-hal yang sepele saja Allah tahu. Masa yang besar yang menimpa kita ya, urusan misalnya apa sih, pekerjaan, urusan jodoh, urusan Allah juga tahu. Tinggal momennya kapan Allah menetapkan itu. Tugas kita bukan menunggu itu, tapi selalu menghormati apa yang Allah putuskan. Kan begitu harusnya. Iya. Semakin kita pakai akal sehat kita, semakin kita paham dengan Al-Quran, insya Allah kita akan semakin merasa dekat kepada Allah. Ya sudah kalau begitu. Tinggal Bapak Ibu mempraktekkan saja gitu. Iya. Baik, jelas Bapak Ibu sekalian ini? Ya, sungguh berharga malam ini. Nah, ada pertanyaan nggak? Silakan. Jadi namanya ini saya umumkannya ini namanya kajian dadakan ya Bapak Ibu, nggak bisa diprediksi mau kadang-kadang malam atau subuh. Jadi itu tergantung moodnya aja. Kalau misalnya saya lagi memang moodnya ingin sharing ngaji ya terjadi. Kalau misalnya memang belum ya belum. Jadi kalau saya share Zoom udah jangan tanya lagi ya. Ini kapan? Langsung aja masuk ya Bapak Ibu ya. Misalnya saya share link Zoom itu Bapak Ibu masuk aja karena di situ pasti saya langsung kajian. Dan nggak bisa dipaksa juga. Misalnya tiap jam 5 nggak bisa karena materinya juga bukan saya yang nyatet atau siapkan, saya nggak siapkan. Jadi kalau hati saya kajian ya udah kajian, itu ya. Baik kalau gitu Bapak Ibu. Jadi hari ini saya cuma ingin menegaskan, ingat apapun yang ada kejadian menimpa kita, sekecil apapun tuh Allah Maha Tahu. Jadi semakin lama semakin yakin ya. Masuk sapa wae nang nggon ya. Mari kita tutup kajian ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Rekamannya saya share seperti biasa ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.